Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah wa bisittatin wa anwa'in mukhtalifah wa bisabang ilal maruki wilayah wa bi Pancasila silsilah wabi Kerawang khas gayo min Aceh Wusto tadamudil mau'idah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Yang mulia Abah beserta keluarga, qaulun ta'zim wal ikram kepada Al-Kabir Al-Mudabbir, seluruh pengurus dan keluarga besar Pondok Pesantren Cinta Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah. Dewan juri yang mulia, Dewan hakim yang arif dan bijaksana. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan sedikit arahan dengan tema Islam agamaku, berjuang untuk Islam, tiada kata lelah bagiku. Sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang perjuangan para sahabat-sahabat dahulu, para nabi telah menunjukkan kepada kita, telah memberi gambaran kepada kita bagaimana mereka itu berjuang di jalannya Allah. Mereka ada yang berjuang dengan cara mengimpakkan hartanya di jalan Allah, ada daripada mereka yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk agamanya Allah. Sehingga mungkin di sebagian kalangan bertanya, untuk apa mereka melakukan itu semua? Apakah ada unsur politik di sana? Ataupun mungkin mereka itu hanya mencari muka di hadapan manusia, sehingga mereka memuji mereka itu dengan sebab pengorbanan yang telah mereka lakukan? Tentu tidak, saudara, karena mereka telah mengimani seluruh isi dalam Al-Quran. Ma hayatud dunya illa mata'ul gurul. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah sepermainan semata. Sekalipun mereka dipuji, dengan pujian tersebut mereka terbang sampai keluar angkasa, bukan itu yang diharapkan oleh mereka. Lantas apa yang mereka harapkan? Mereka telah memperjuangkan agama Allah dengan mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwa dan raganya. Jawabannya simple, saudara, sederhana. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah berfirman, siapa saja, wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau berjuang di jalan Allah, apabila engkau menolong agama Allah, maka Allah akan memberi pertolongan kepadamu dan Allah akan menetapkan kedudukanmu. Maka jelas yang bahwasanya mereka itu mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwa dan raganya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah dan juga mendapatkan tempat ketetapan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu berupa surga yang penuh dengan kenikmatan, yang kenikmatannya bukan hanya sebentar akan tetapi selama-lamanya, abadan dan abadi, saudara-saudara. Dalam hal ini saya pun tertarik menukil satu cerita yang bahwasanya dahulu ada sahabat Nabi yang mempunyai istri yang namanya adalah Nusaybah binti Ka'ab. Singkat cerita, Nusaybah binti Ka'ab ketika berdiri di depan rumahnya, Nusaybah binti Ka'ab melihat prajurit Rasulullah sedang pergi berperang di jalannya Allah. Seketika itu Nusaybah binti Ka'ab langsung masuk ke dalam rumahnya dan membangunkan suaminya yang sedang tidur pulas di ketika itu. Dia pun mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, di luar ada prajurit Rasulullah yang akan menuju ke medan perperangan. Mendengar hal sedemikian rupa yang disampaikan oleh istrinya, suaminya Nusaybah binti Ka'ab langsung bergegas bangun dari tempat tidurnya, mengambil pedang, mengambil kuda, sehingga berkumpul dengan Rasulullah di medan perperangan.
Tidak lama daripada itu Nusaibah mendengar kabar yang bahwasanya suaminya yang tercinta meninggal, wafat di tengah-tengah perperangan tersebut dalam keadaan syahid. Dia pun mengucapkan lafaz alhamdulillah. Mengapa demikian? Karena dia telah mendapatkan tempat kedudukan di sisinya Allah, yaitu berupa surganya Allah. Sehingga dia pun memanggil anaknya yang paling sulung. Wahai anakku, yang bahwasanya ayahmu berjuang di jalan Allah dan telah mendapatkan tempat kedudukan di sisinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Apakah kamu tidak ingin menyusul ayahmu wahai anakku di surganya Allah? Anaknya langsung mengambil kuda, membawa pedang dan berkumpul dengan Rasulullah ketika itu. Tidak lama kabar juga datang kepada Nusaibah binti Ka'ab yang bahwasanya anaknya tersebut tewas di jalannya Allah dalam keadaan syahid. Nusaibah ketika itu mengucapkan lafaz alhamdulillah, akan tetapi diiringi dengan tangisan, sehingga didengar oleh anaknya yang paling bungsu. Wahai ibu, mengapa engkau menangis? Bukankah ayah telah gugur di medan perperangan? Kakak saya juga telah gugur di medan perperangan dan dalam keadaan syahid dan telah mendapatkan jaminan daripada Allah, yaitu surganya Allah. Mengapa engkau menangis wahai ibu? Ibunya menjawab, wahai anakku, saya menangis bukan karena kepergian mereka, tetapi siapa yang saya suruh untuk berjuang di jalannya Allah. Ayahmu telah wafat di medan perperangan, kakakmu juga. Siapa lagi yang akan saya korbankan di jalannya Allah? Anaknya yang masih kecil itu pun mengatakan, wahai ibu, apakah ibu ragu dengan kemampuanku? Mengapa ibu tidak memberikan izin kepadaku untuk pergi bersama Rasulullah berperang di jalannya Allah? Berikan izin kepadaku, maka aku akan berangkat ke jalannya Allah, yaitu berperang. Ibunya pun mengatakan, wahai anakku, restu dan doa akan selalu menyertai kepergianmu. Maka dia ambil itu kuda, dia bawa pedang, bergabung bersama Rasulullah. Banyak pasukan kafir yang ketika itu kocar-kacir dibuatnya. Bukan kaleng-kaleng mungkin ini kehebatannya. Nyalinya bukan kaleng-kaleng, Wak. Sehingga di ketika itu orang kafir pun kocar-kacir dibuatnya. Banyak yang dipenggal kepalanya, banyak yang ditebas lehernya. Sehingga walaupun pada akhirnya anak yang bungsu daripada Nusaibah binti Ka'ab wafat dalam keadaan syahid di jalannya Allah. Mendengar berita tersebut, Nusaibah langsung bertemu dengan Rasulullah yang sedang ada di medan perperangan. Wahai Rasulullah, suamiku telah aku korbankan di jalan Allah, anak-anakku telah aku korbankan di jalan Allah. Lantas siapa lagi yang aku korbankan ya Rasulullah? Bolehkah aku ikut bersamamu untuk berperang di jalan Allah? Rasul mengatakan, wahai Nusaibah binti Ka'ab, perperangan ini saya wajibkan kepada orang laki-laki, bukan untuk orang perempuan. Jadi kalau memang kamu itu ingin berperang bersama kami, kamu mendingan bantu pasukan-pasukan yang terluka. Di ketika itu Nusaibah langsung membantu pasukan yang terluka. Ada yang kena panah, ada yang kena tombak, dibantu oleh Nusaibah binti Ka'ab. Dan seketika itu juga Nusaibah melihat ada satu anak patah yang mengarah kepada Rasulullah, sehingga mengenai badan Rasulullah itu. Sehingga di ketika itu Rasulullah pun terluka, dan Nusaibah binti Ka'ab pun langsung bergegas lari kepada Rasulullah dan menjadikan badannya itu tameng agar anak panah ataupun anak tombak yang meluncur ke hadapan Rasulullah tidak mengenai Rasulullah, melainkan mengenai Nusaibah binti Ka'ab. Dan di ketika itu Nusaibah binti Ka'ab pun terkena anak panah dan wafat di hadapan Rasulullah. Ada satu keajaiban yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, saudara. Apa keajaiban tersebut? Cuaca yang tadinya itu terang benderang, tiba-tiba mendung. Cuaca itu mendung seketika sehingga membuat heran para sahabat. Wahai Rasulullah, mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, cuaca tadinya itu terang benderang, kok tiba-tiba mendung? Apakah ini bertanda akan turunnya hujan? Laisa hajal mataru laisa haja ayatu bil matar. Ini bukanlah tanda akan turunnya hujan, akan tetapi ini satu tanda yang bahwasanya malaikat yang ada di langit semuanya turun ke bumi, dan ini merupakan bayangan dari malaikat itu. Ini merupakan bayangan daripada malaikat yang Allah perintahkan turun dari langit menuju bumi untuk menyambut rohnya daripada Nusaibah binti Ka'ab. Maka hadirnya kita di sini, saudara, hadirnya kita di sini merupakan satu rahmat yang begitu besar bagi kita. Orang tua kita mungkin tidak paham isi daripada Al-Quran, tidak pernah belajar tafsir, tidak belajar kitab, akan tetapi dengan sebab adanya kita, ini merupakan wasitah, di kemudian hari
orang tua kita akan dikumpulkan bersama Nusaibah binti Ka'ab. Amin, amin ya rabbal alamin. Takbir, Allahu Akbar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.